Bambang ini sudah dipantau lah oleh Jokowi karena memang kinerjanya tidak baik sejak tahun lalu malah. Bahkan di tahun lalu itu Agustus ya tahun lalu itu sempat beredar juga nama pengganti Bambang. Gotak-gatik-gatuk gitu ya. Iya. Itu pemilihan Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN itu ini dihubung-hubungkan dengan pertemuan presiden dengan presiden ADB itu. Siapa yang merekomendasikannya? Nah ini. Tapi bener nggak sih karena Bambang ini sempat gusar atau galau lah ya ketika dia ditunjuk. Tapi dia juga gak kuat gitu untuk membangun IKN yang harus serba cepat, serba terburu-buru karena memang terhalang oleh birokrasi. Jadi yang bener tuh kepala dan wakil kepala otorita IKN tuh mengundurkan diri atau disuruh mundur. Halo, jumpa lagi dengan Bocor Halus Politik bareng gue Raymondus Rikang. Gue Irwan. Francisca Kristina sana. Hai. Sehat. Halo. Uncle Pram kita mana? Waduh. Lagi jalan-jalan ke IKN dia ya. Oke, sebelum kita ngomongin Uncle Pram, terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mendukung jurnalisme Tempo dan jangan lupa subscribe YouTube tempo.co. Dan teman-teman yang ingin membaca laporan Tempo silahkan klik di link di deskripsi di bawah ini. Ngomongin apa kita? Uncle Pram. Uncle Pram ke IKN. Dia lagi survei ya. Iya, Kayaknya mau bangun rumah di sana mau bangun dia. rumah jadi juragan tanah di sana. Iya, capek Juragan dia. kosan ada di sana. Man, ada Anam nih. Man, ini Calon selebritis nih. katanya Ada program baru ya? Oh iya, ya. Program baru. apa program barunya? Namanya itu jelasin dong. Ngapain? Itu yang ngejelasin. Sudah siap merebut mic Bocor Halus ini. Ini soal ekonomi berarti? Ngejelasin liputan ekonomi yang sedang kita Oke. Misalnya soal tapera gitu. sudah tayang. Oh, udah tayang. Ya, tonton ya. Harus tonton. Tonton ini, ada artis baru nanti. Iya. Ada pengamat ekonomi ini. Pesaing Bocor Halus tuh. Ngomong-ngomong soal IKN itu lagi rame dan kayaknya pas nih kita ngomongin soal Betul. IKN ya Wan ya. Ya. Karena kemunduran kepala otorita IKN, IKN. dan wakilnya sekaligus ya. Bareng sekaligus. Paket lah. Paket gitu kan. Dan ini gua baca gitu kan, banyak informasi gitu. Ada yang bilang mundur, ada mengundurkan diri ya, ada Ya. yang bilang disuruh mundur. Nah, Wan, yang bener tuh kepala dan wakil kepala otorita IKN tuh mengundurkan diri atau disuruh mundur. Ini Erwan yang tahu nih. Gimana, Wan? Iya, jadi memang ini yang masih misteri ya. Iya, iya. Nah, kami banyak mendapatkan cerita dari banyak narasumber. Jadi Bambang ini sudah dipantau lah oleh Jokowi karena memang kinerjanya tidak baik sejak tahun lalu malah. Karena banyak persoalan yang belum diselesaikan oleh dia. Nah, karena sudah dipantau, dievaluasi, tapi dia masih menyanggup itu, terutama soal investor dan lahan ya. Iya. Investor dia keliling segala macam ke negara, tapi tetap hasilnya nol. Bahkan di tahun lalu itu Agustus ya tahun lalu, itu sempat beredar juga nama pengganti Bambang. Jadi memang ada seorang menteri yang akan disiapkan oleh Jokowi untuk menggantikan Bambang. Siapa nih, Wan, menteri ini? Ah ini Atau di bidang bidang ekonomi lah. Bidang ekonomi lah ya. Di bidang Oke. ekonomi. Jadi Punya kompetensi nggak di bidang infrastruktur? rasanya enggak ya. Rasanya Iya. enggak ya. Tata kota pun nggak pernah. Rasanya enggak ya. Aktivis ya. Nah, siapa nih? Nah, ini kan agak aneh juga ya ditaruh di sana kira-kira. Tapi gak jadi kan karena memang ya Bambang menyanggupi lah dengan segala macam Jadi keinginan Jokowi. PR itu mau PR dia mau beresin. Ya. Tapi ternyata hasilnya nggak baik juga gitu loh. Akhirnya ya diminta mundur. Iya. Kira-kira gitu. Jadi ya seperti itulah ceritanya Bambang yang dimundurkan ya. Jadi sebetulnya bukan mundur karena memang udah mendapatkan evaluasi udah berkali-kali. Bahkan Cica punya cerita dalam 3 bulan terakhir ya, Ca. Bagaimana evaluasinya terhadap Bambang ini. Sorry, sebelum itu artinya secara rapor Ya. Bambang ini tidak cukup memuaskan lah ya bagi Jokowi. Bagaimana dengan wakilnya? Kenapa ini satu paket gitu loh? Betul. Nah, wakilnya ini sebetulnya juga mau mundur. Justru lebih lama. Justru lebih lama mau mundur sejak Mei 2023. Oh, Mei, setahun yang lalu malah ya. Tahun Iya. lalu. Oke.
Nah, wakilnya ini kan backgroundnya ini Sinarmas ya. Iya. Dia punya humas sebetulnya kalau Iya. gitu. Humas di mana? Di BSD ya, Sinarmas. Nah, sedikit tahu banyak terkait dengan bagaimana membangun kota. Tapi dia juga gak kuat gitu untuk membangun IKN yang harus serba cepat, serba terburu-buru karena memang terhalang oleh birokrasi. Kira-kira gitu. Iya. Makanya dia ingin mengundurkan diri itu sejak Mei 2023, tapi terus ditahan-tahan tuh. Ditahan oleh Presiden Jokowi. Kenapa artinya dengan catatan-catatan yang belum memuaskan bagi Jokowi, apalagi IKN ini adalah flagshipnya Jokowi ya. Program yang jadi andalan Jokowi ketika nanti selesai. Tapi dengan catatan itu kenapa tetap mempertahankan pimpinan otorita itu gitu? Oke, jadi Kang sebetulnya memang Presiden itu Agustus kan sudah mengevaluasi dan evaluasi dilakukan oleh evaluator atau tim kurasi lah ya. Nah, ada Ridwan Kamil kalau nggak salah di sini. Iya betul. Oke. Memang. Nah terus Bambang Susantono ini setelah dievaluasi dia menyanggupi untuk menarik investor karena memang pekerjaan OIKN ini selain juga menyelesaikan di lapangannya, mereka juga dibebani tugas untuk mencari investor. Nah Bambang Susantono ini menyanggupi untuk mencari investor dengan bersafari lah dia ke luar negeri bersama deputi-deputinya. Nah wakil IKN atau Doni itu diminta untuk tetap stay kenapa? Karena dia yang dianggap punya kapabilitas untuk soal pembangunan ibu kota atau soal pembangunan kota karena dia sudah punya pengalaman sebelumnya di pembangunan BSD atau BSD City gitu. Makanya sebetulnya waktu itu sudah dicarikan penggantinya, tapi belakangan setelah evaluasi skenarionya itu setelah Bambang Susantono mundur atau dimundurkan tadi, wakil kepala IKN-nya inilah yang kemudian diminta untuk jadi kepala IKN-nya rencananya, atau Doni yang diminta untuk jadi kepala IKN-nya. Tapi karena dia sudah mengundurkan diri sejak Mei dan kabarnya dari beberapa pejabat di lingkar istana mereka tidak cocok antara kepala IKN dan wakil kepala IKN, mereka kemudian diminta untuk sama-sama mundur gitu. Nah sebetulnya rencananya kepala IKN atau Bambang Susantono ini akan dimundurkan itu waktu Agustus 2024 nanti itu ya, atau setelah upacara 17 Agustus gitu. Dan kenapa batal itu, Ci? Ya karena dipercepat lah ya, dipercepat. Ya karena presiden merasa worry karena ini kan tinggal 2 bulan Kang ya, dan belum jadi apa-apa tuh di IKN atau di zona intinya, bahkan fasilitas-fasilitas umum pun belum terbentuk secara sempurna. Padahal nanti akan ada upacara di sana dan presiden kan tentu memboyong serombongan pejabat juga anggota dan DPR. Dan itu pasti melibatkan banyak peserta undangan, tidak hanya dari dalam negeri tentu saja, tapi dari luar negeri gitu. Ya betul. Sebenarnya memang yang menjadi concern masalah presiden belakangan itu soal lahan itu Kang. Jadi ada 2086 lahan yang hektar yang belum dibebaskan gitu. Nah dari 2080 sekian lahan yang belum dibebaskan tadi, 100 hektar diantaranya itu ada di kawasan pembebasan untuk jalan tol dan pengendali banjir gitu. Nah karena ini belum dibebaskan, maka alat berat lalu aksesibilitas untuk masuk ke zona inti di IKN itu terhambat gitu. Jadi pembangunan itu stuck gitu Kang. Ya mungkin untuk informasi untuk pemirsa kita ya, per hari ini ada reporter kita, kawan kita yang ada di IKN ya, Praga. Jadi Praga ini sedang ada di IKN untuk mereportase dan meliput apa progres yang sudah terjadi di IKN per hari ini gitu. Tadi dia kirim pesan ke kita ya, Wan ya, bahwa situasi per hari ini itu hujan. Per Kamis ya. Per Kamis ini. Per Kamis itu hujan deras dan dia tidak bisa masuk lebih jauh karena jalanan berlumpur gitu kan. Jadi jadi kebayang itulah kira-kira. Nggak bisa masuk deh. Nggak bisa masuk gitu kan. Jadi ke kawasan inti dia bisa sampai ke sana, tapi untuk masuk lebih jauh itu tidak bisa karena jalanan berlumpur. Jadi cocok seperti cerita yang lu tadi, Ci, bahwa kawasan infrastruktur pendukungnya belum siap untuk menggelar event sebesar upacara 17 Agustus gitu. Dan memang dievaluasi 3 bulan terakhir ini kan ada 6 kali rapat ya untuk sejumlah pejabat yang kita temui ya Wan ya. Jadi di rapat itu sejak Februari sampai Mei kemarin itu di rapat itu presiden menekankan bahwa pembebasan lahan ini harus berprogres gitu. Nah dari rapat pertama sampai rapat ke-6 itu belum ada progres apa-apa dari OIKN gitu, karena OIKN tidak berani untuk mengeksekusi gitu. Nah sertifikat pengganti lahan yang harusnya dikeluarkan BPN itu terganjal karena
OIKN-nya tidak bisa mengeksekusi atau tidak berani mengeksekusi itu. Makanya kemudian yang menjadi trigger adalah dimundurkan tadi adalah rapat di 3 bulan terakhir itu. Oke, tapi kita flashback dulu lah soal pemilihan atau terpilihnya Bambang. Dan Doni ini sebagai kepala dan wakil otorita pada waktu itu ya. Kebetulan waktu itu gua nulis bahwa Bambang ini adalah tokoh yang di luar radar gitu. Ketika banyak media itu mengulas peluang Basuki Cahayapurnama atau Ahok, terus kemudian Ridwan Kamil, itu kan konsentrasi orang pada ke situ semua, ke mereka semua pada waktu itu kan. Dan di ujung memang kemudian terpilihlah Bambang dan Doni pada waktu itu. Nah, itu gimana itu? Mereka terpilih pada waktu itu ya. Memang awalnya itu, Kang, betul tadi bahwa ada beberapa nama yang beredar. Salah satunya juga Risma, Mensos kan. Tapi Risma menolak. Ini cerita dari siapa nih? Ini dari politikus PDIP yang tentu mendengar dari Risma langsung ya. Risma menolak, bahkan waktu itu sampai mengancam mundur gitulah dari jabatan menteri begitu ya. Bahkan keluar partai kalau informasi yang kita peroleh karena Risma merasa tidak sanggup. Seandainya gitu ya. ditunjuk lah ya. Iya, seandainya ditunjuk keluar dari kabinet sampai keluar partai begitu. Betul. Nah, kemudian suatu hari presiden ini bertemu dengan presiden ADB. Didampingi oleh Menkeu dan beberapa pejabat publik lainnya, pejabat menteri lah. ADB ini Asian Development Bank. Betul. Nah, setelah bertemu dengan presiden ADB itu, beberapa hari setelahnya presiden menunjuk Bambang Susantono sebagai kepala IKN yang waktu itu kan Bambang adalah salah satu direktur di ADB gitu kan. Nah, otak-atik di gotak-gatik gatuk gitu ya. Itu pemilihan Bambang Susantono sebagai kepala otorita IKN itu ini dihubung-hubungkan dengan pertemuan presiden dengan presiden ADB itu. Siapa yang merekomendasikannya? Nah, ini yang masih misteri ya. Ya, karena memang nama Bambang itu keluar langsung dari istana. Betul, Termasuk Doni ya, karena Doni itu informasinya terpilih atau kemudian masuk radar setelah adanya kunjungan. Semacam studi begitu pemerintah ke kawasan BSD. Karena kan BSD itu menjadi salah satu referensi lah ya bagaimana kota yang dibangun secara terkonsep begitu. Nah, karena kita tahu tadi Erwan udah menjelaskan bahwa pengembang BSD itu adalah Sinarmas, Doni ada di situ gitu lah. Ya, kemudian ditunjuklah Doni sebagai berpola ya jadinya. Bener nggak sih karena Bambang ini sempat gusar atau galau lah ya ketika dia ditunjuk, karena gue dengar lu ketemu sama salah satu koleganya sama ITB. Iya, memang agak galau lah karena bahkan dia meminta bantuan ke temannya ini yang di ITB karena dia dari planologi ya temannya ini. Tapi standing teman Bambang ini dari awal memang menolak IKN. Jadi dia tidak mau. Gusar karena memang ini akan ada hutan rimba yang harus dijalani gitu oleh Bambang, dan itu berat bagi dia ya kalau misalnya dia sendirian, dan pada akhirnya kan memang berat juga bagi dia dan akhirnya ya dimundurkan. Nah, itu. Jadi ada banyak cerita lah terkait dengan itu. Artinya dia juga cerita nggak pada waktu itu tanggung jawab untuk menarik atau menggait investasi itu sebenarnya bukan keahlian Bambang sebagai seorang planolog gitu. Iya, dia memang nggak secara spesifik cerita soal itu, tapi dia sebetulnya tidak punya kemampuan untuk membangun sebuah kota, karena dia basicnya itu teknik sipil, itu menurut koleganya. Jadi makanya dia meminta bantuan teman-teman di ITB-nya, terutama di planologi itu, supaya membantu. Tapi ternyata kan ditolak, karena bagi koleganya ini ya IKN ini ngapain gitu, buat apa IKN ini dan buat siapa? Karena di situ kan dia tahu bahwa di koordinat yang sekarang, di kawasan IKN yang sekarang itu ada HTI-nya punya Hasim, lalu kemudian Sukanto Tanoto dan lain-lain. Nah, ini dan juga secara kontur dan tanah juga tidak layak. Oke. Jadi kerumitan-kerumitan itu yang sebenarnya sudah dibaca oleh teman-temannya Bambang, dan Bambang ya tetap saja menerimanya karena memang ya mungkin mau ya. Ini sebelum jauh nih, tapi tadi ada informasi dari Erwan yang gue tertarik adalah
bagaimana sebenarnya pimpinan IKN ini baik Bambang maupun Doni itu hampir setahun lebih nih tidak perform lalu berniat untuk mengundurkan diri. Dari mana sih informasi ini itu? Siapa aja yang kita temui untuk? Ya, kami mendapatkan info dari 4 narasumber di lingkaran istana yang memang terlibat ya di IKN dan menyebutkan bahwa Bambang ini nggak perform. Ya. Nah, kalau sebenarnya kita tarik mundur ya, peristiwa mundurnya Bambang dan wakilnya itu sebenarnya kayak puncak gunung es gitu kan. Betul. Dari serangkaian masalah yang terjadi dalam proses pembangunan IKN ini sendiri gitu. Kalau misalnya kita tarik mundur sejak pengusulan, lalu kemudian pembuatan undang-undang IKN tahun 2022 itu kan berlangsung sangat cepat, begitu kan, tanpa ada partisipasi publik yang berarti atau yang bermakna, begitu kan, dan kemudian kajiannya juga sangat cepat, tidak proper, gitu kan, dan Erwan nanti pasti punya informasi bagaimana kajian terhadap lingkungan, macam-macam itu juga dilewati. Ini juga sama seperti sikap Tempo sebenarnya, bahwa sejak awal Tempo sangat menentang proyek mercusuar Ibu Kota Nusantara ini, begitu. Sebuah proyek yang secara proses itu sangat tidak proper dan tidak urgen, begitu. Bahwa Jakarta itu punya problem, gitu kan, banjir, air tanah dan macam-macam, tapi itu bukan berarti Jakarta harus pindah atau kota ini harus ditinggalkan, gitu kan. Ya, kalau ada problem selesaikan, begitu. Kemacetan harus dengan membangun transportasi publik yang yang reliable, gitu kan, macam-macam. Bukan dengan kemudian memindahkannya. Dan itu sangat membebani APBN, kan. Karena dulu janjinya kan hanya 30% dari APBN, tapi sekarang kemungkinan lebih tuh dari 30%. Dan kalau kita ingat 2020 itu kan ada klaim bahwa SoftBank akan menginjekkan di IKN sebanyak 100 miliar dolar, tapi kemudian mundur begitu karena memang perencanaannya sejumlah pejabat waktu itu 2020 cerita bahwa perencanaannya nggak jelas gitu, dan kemudian juga nanti penduduk yang ada di IKN itu nggak sesuai dengan kemauan investor. Iya. Dan gue jadi bisa bisa memahami proses yang terjadi belakangan. Kenapa misalnya investor atau Bambang dan timnya kesulitan mendapatkan investor karena secara hitung-hitungan investasi nggak masuk gitu. Nggak masuk bagi investor. Gue injek segini, tapi kemudian dari profit atau pengembalian yang mereka dapatkan juga nggak sesuai dengan apa yang sudah mereka keluarkan gitu loh. Ini karena memang buruknya perencanaan betul. Yang ngomong-ngomong soal perencanaan yang perencanaan IKN ini amburadul. Sebetulnya dimulai dari KLHS, kajian lingkungan hidup strategis yang cepat. Jadi di rezimnya Jokowi ini lucu nih. Ada beberapa kali ya terkait dengan KLHS cepat ini. Pertama ada food estate. Food estate juga menggunakan KLHS cepat. Yang serba kilat lah ya. Serba kilat. IKN juga sama. KLHS cepat. Jadi yang serba kilat. Padahal untuk membangun sebuah kota itu kan nggak bisa buru-buru ya membangun Candi Prambanan kan nggak bisa gitu loh. Kayak Loro Jonggrang kan nggak bisa kan. Apalagi ini sebuah ibu kota negara yang perlu kajian hidrologinya, lalu kemudian kajian lingkungan hidupnya, kemudian masyarakatnya, dampaknya dan lain-lain kira-kira kayak gitu. Nah ini semuanya serba tergesa-gesa kira-kira kayak gitu. Nah Wan, mungkin untuk pemirsa kita apa konsekuensi atau dampak ketika sebuah KLHS itu disusun secara cepat gitu? Ya itu tadi artinya karena cepat-cepat tidak komprehensif. Setelah tidak komprehensif ini malah digeser lagi koordinatnya. Nah itu nanti ceritanya. Tapi langsung aja gitu. Karena gue dengar sebenarnya pemerintah itu sudah menyiapkan kajian yang lumayan serius lah, quote unquote ya, gitu. Yang lumayan oke lah begitu dengan melibatkan pihak ketiga itu gimana itu? Memang ada KLHS cepatnya, tapi di backup ada sebuah kajian dari McKinsey kan, yang disokong oleh pemerintah. Lumayan kajiannya cukup komprehensif karena ada hidrologinya, biologinya untuk menopang KLHS cepat ini yang tidak komprehensif ya. Nah tapi ternyata
kajian dari McKinsey ini nggak dipakai juga. Sama sekali ya. Bukan sama sekali, terutama untuk koordinatnya. Misalnya untuk KIPP, kawasan inti pemerintah pusatnya ya. Awalnya misal di titik A, tapi oleh Jokowi dipindah, Digeser. Waduh. Nah, ini dengan pertimbangan yang tidak tahu. Nah, ini cerita. Sorry, ini info dari mana itu ada pergeseran? Ada orang yang melihat kah atau gimana? Kita nemuin orang itu ada nggak? pembantu presiden yang orang dekat. cerita orang dekat. Dekat. Dia ikut atau melihat? Ikut dan memberi masukan juga bahwa dan mempertanyakan malah. Betul. Master plan-nya ini kan seharusnya titik ini di A gitu. Tapi di sini, tiba-tiba di B gitu. Okay. Ya, dan pergeseran ini tidak melalui diskusi dengan pembantu-pembantu presiden yang lain. Iya. Dan ini kan luar biasa ya. Main pindah aja kan. Iya, benar. Udah perencanaannya cepat, dipindah lagi kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Nah. Oke, menarik juga cerita Erwan tadi ya bahwa ada pergeseran titik lah ya dari rencana semula. Tapi apa sebenarnya dampak dari pergeseran titik ini gitu, Ci? Jadi kalau orang dekatnya presiden itu cerita, Kang, titik yang semula ada di master plan itu lahan itu clear gitu ya. Tidak ada lahan masyarakat gitu yang atau sertifikat hak milik yang dikantongi oleh masyarakat di situ. Dengan arti pembebasan lahannya akan lebih mudah. Tapi di titik baru ini ada titik-titik yang dimiliki oleh masyarakat gitu. Ada SHM lah, sertifikat hak milik masyarakat yang lebih rumit untuk pembebasan lahannya gitu. Nah, selain itu juga ada soal air gitu ya. Jadi di titik yang sekarang menjadi titik 0 itu memang secara hidrologi itu airnya itu kurang apa ya namanya? Kurang layak untuk gitu. Mandi. Iya, minum, bahkan gitu. seorang pejabat ini cerita ya, Kang ya. Dia tinggal di tempat pejabat setempat gitu dan pejabat setempat itu mandinya pakai air galon gitu Kang. Karena artinya secara kualitas air itu tidak layak, bahkan bukan untuk mandi gitu, Okay. bahkan untuk mandi gitu ya. Dan secara kontur juga memang sangat berbeda dengan yang di titik sebelumnya gitu, karena kontur yang sekarang itu sangat naik turun gitu dan aksesnya itu sulit, bahkan kendaraan yang seharusnya mampu untuk sampai ke titik itu pun kesulitan lah untuk menjangkau titik yang sekarang menjadi zona inti atau titik 0 itu gitu. Jadi memang ada beberapa beberapa minus lah ya dari titik 0 yang sekarang, selain masalah hidrologi, selain masalah kontur juga soal masyarakat yang ada di situ. Oke. Tapi bukankah pemerintah ini sudah melakukan upaya ya, misalnya membangun bendungan Sepaku Semoy gitu kan untuk memenuhi kebutuhan air di IKN gitu. Apakah itu nggak cukup? Menurut sumber-sumber yang kita temui ini? Bukan nggak cukup, tapi soal layak dan tidaknya. Karena kalau menurut sumber kami yang kami temui itu nggak layak untuk dipakai air bersih. Makanya untuk KIPP ini disuplai air bersihnya disuplai dari Balikpapan langsung. Informasinya yang kami peroleh kira-kira gitu. Jadi memang persoalan air ini sebetulnya dipikirkan oleh McKinsey sebagai konsultannya ya waktu itu, karena mereka mengkaji sampai hidrologinya, bagaimana air bersihnya, dan bagaimana memikirkan masyarakat sekitar ya supaya tidak terdampak lebih jauh akibat proyek pembangunan IKN ini. Jadi ya McKinsey ini cukup memikirkan sampai ke sana. Tapi lagi-lagi digeser. Nah ini yang menjadi problem. Air yang paling utama. Karena air harus disuplai dari Balikpapan. Tapi persoalan air sebetulnya memang bisa diakali dengan teknologi. Betul. Masalahnya dengan teknologi ini memakan kos yang sangat besar. Dan secara daya anggaran gitu pemerintah belum mampu untuk kemudian menyaring sampai air itu dari tidak layak menjadi layak digunakan. Dan kalau mau ngambil dari air tanah nggak mungkin karena itu gambut ya. Ini betul. Yang jadi repot. Ya. Artinya dengan segala persoalan itu, gimana nih 17 Agustus? Karena gue dapat cerita nih dari orang yang dekat dengan istana ya. Dia waktu Bambang mundur itu dia bilang ke gue gini, Mas, itu sudah ada 2 skenario upacara upacara 17 Agustus. Gimana? Satu di Jakarta, satunya di IKN gitu. Karena apa? Karena secara daya dukung, infrastruktur dan macam-macam itu belum layak gitu. Apalagi tadi kita udah bilang ya, itu bukan hanya
acara yang cuma satu presiden dan 34 menteri dan lembaga gitu, tapi keluarga, tamu-tamu undangan, kemudian negara asing juga pasti akan datang gitu kan. Nah, dua skenario itu. Nah, ini gimana nih? Detailnya nih, Ci. Iya. Gue apa lu? Cica aja. Confirm tapi ya sebetulnya confirm ya. Jadi Cerita memang itu. Skenarionya itu Presiden memang pengen 17 Agustus tetap upacara dilakukan di titik 0 IKN. Tapi tidak semua pejabat ikut ke sana. Nah, biasanya kan dalam rangkaian upacara 17 Agustus itu di tanggal 16-nya Presiden memberikan pidato kenegaraan di gedung MPR DPR begitu kan. Nah, ini nanti akan ada perubahan skenario sedikit. Jadi ada usulan supaya berjalan di upacara yang berjalan di IKN tanggal 17 itu pidato kenegaraannya dimajukan tanggal 15 di gedung H-2 berarti DPR ya? H-2. Okay. Jadi pidato kenegaraan tetap di Jakarta. Lalu besoknya tanggal 16-nya para pejabat ini siap-siap untuk ke IKN. Lalu tanggal 17-nya upacara. Kenapa begitu? Karena secara mobilisasi pesawat segala macam itu jadwal penerbangannya itu tidak terlalu banyak untuk ke sana, dan memang daya tampung pesawatnya juga tidak besar untuk menuju ke IKN itu gitu. Ada seorang pejabat komisi BUMN di DPR Komisi 6 gitu cerita bahwa sebetulnya BUMN kan diperintahin aja bisa gitu misalnya. Iya, BUMN Garuda begitu ya, tapi Garuda sendiri kan saat ini kondisinya masih restrukturisasi, Kang Wan. Jadi untuk menambah pesawat aja masih empot-empotan gitu ya. Menambah 6 pesawat aja kesusahan gitu. Apalagi dia diminta untuk menambah jumlah pesawat ke IKN dengan dengan daya tampung penumpang yang nggak tahu gitu loh, nggak jelas nanti penumpangnya penuh apa enggak gitu kan, akan merugikan perusahaan juga gitu. Jadi memang masih business as usual untuk penerbangan, jumlah frekuensi penerbangan ke IKN itu. Jadi memang ada hambatan-hambatan itu, makanya dilakukan di 2 tempat, tapi pidato dan ininya yang dipisah. Jadi confirm ya ada confirm 2 skenario Jakarta dan IKN. hibrid itu tadi. Hibrid ya? Berarti hormat ke TV semua nanti. Pakai Zoom. Mulai lagi ke zaman pandemi nanti. Iya. Nah, ngomong-ngomong soal acara gede di IKN selain 17 Agustus, ini kan ada pelantikan presiden terpilih nih, Prabowo. Nah, gimana nih masa depan pelantikan presiden? Ya memang kan kalau menurut undang-undang kan pelantikan presiden itu harus di ibu kota negara. Persis kan, kira-kira gitu. Cuma persoalannya adalah perpres yang soal IKN ini belum diterbitkan oleh presiden. Nah, informasi yang kami peroleh kemungkinan besar memang pelantikan Prabowo ini tetap di Jakarta. Jadi tidak akan di IKN. Gibrannya dilantik di IKN, Prabowo-nya datang gitu. Panas ya, gue juga dengar cerita itu. Jadi ada narasumber gue juga cerita bahwa kegerahan di sana karena emang gersang banget. Udah bayangin itu kan ekaliptus ya, maksudnya itu HTI itu. Monokultur ya. Monokultur dibabat terus di bawahnya ada batu bara gitu. Tapi memang informasi yang kita dengar dari orang-orang dekatnya Prabowo dan Gibran memang mereka sudah bagi tugas, Kang. Jadi gimana? Prabowo itu nanti yang bekerja di Jakarta, Gibran ya yang nanti akan mengawal IKN ini. Jadi Gibran yang berkantor di IKN nih. Dikawal siapa, Cak? Apa? Dikawal siapa? Yang ada di Jawa Timur sana. Itu Fem ya, bahwa ada pembagian tugas antara presiden dan wakil presiden terpilih gitu. Iya, dengan alasan Gibran ini kan masih muda, yang kerja berat diserahkan ke Gibran. Dan memang Prabowo juga anggot-anggotan ya untuk IKN ini. Jadi malah dia menggembar-gemborkan soal Giant Sea Wall, pantai Jakarta, utara Jakarta, karena kan memang Jakarta tenggelam segala macam, jadi perlu penghalang itu Giant Sea Wall, jadi hidup lagi. Jadi dia lebih fokus ke sana sekarang kayaknya daripada dan IKN. makan siang gratis juga. Dan makan siang gratis. Yang menarik juga adalah gue dapat info nih, Ci, bahwa sebenarnya di organisasi otorita IKN sendiri itu tidak cukup harmonis ya, gitu. Dalam arti ini adalah lembaga baru, gitu kan, yang punya tanggung jawab besar, gitu kan, menyelesaikan proyek mercusuar Jokowi, gitu. Ya mungkin tidak akan selesai dalam 1, 2 atau bahkan 5 tahun, tapi berpuluh-puluh tahun. Tapi
dia tidak punya kewenangan sehingga itu yang membuat organisasi ini tidak cukup harmonis. Itu gimana? Iya, otorita IKN ini kan lembaga besar, tapi tidak memiliki kewenangan mengelola anggaran. Ya. Ini yang menjadi problem. Misalnya pembangunan fisiknya di sana, baik itu di KIPP-nya maupun semua proyek di sana yang fisik ya, itu dipegang oleh PUPR. Jadi ketika dievaluasi oleh Jokowi, Kang, itu nggak bisa jawab juga karena memang dia nggak punya tanggung jawab ya, kira-kira kewenangan di sana. Jadi ya buat apa kira-kira ada IKN tapi tidak punya megang anggaran? Ini yang menjadi problem ya. Pembebasan lahan juga sama, itu juga ATR BPN kan. Nah, dia itu sebatas, kalau yang kami ketahui ya, sebatas menyelesaikan persoalan-persoalan di masyarakat terkait konflik dan lain-lain. Jadi ada persoalan apa dengan masyarakat itu di sekitar pembangunan IKN sih? Ya, jadi ada evaluasi, ada tahap yang dilewati gitu lah ya, yaitu? dari OIKN. Awalnya OIKN ini kan seharusnya dia yang berwenang untuk menyelesaikan dampak sosial kemasyarakatan atau PDSK, penanganan dampak sosial kemasyarakatan. Ini kan harusnya dilakukan oleh OIKN. Tapi kemudian OIKN ini melewati step itu. Harusnya dia yang menyelesaikan kompensasi. Misalnya masyarakat yang punya lahan di situ dengan sertifikat hak milik segala macam, seharusnya kan diajak sosialisasi, diajak berdiskusi untuk ganti untung segala macam. Tapi step itu dilewati, yang kemudian tanah itu kemudian langsung menjadi statusnya aset dalam aset dalam penguasaan. ADP namanya. Gitu. Jadi ada step-step yang dilewati itu untuk konsultasi, sosialisasi dengan masyarakat. Dampaknya per hari ini yang dirasakan apa tuh yang terjadi? Kisruh di masyarakatnya, Kak. Di sana. Jadi masyarakat kan di sana juga ada masyarakat adat juga. Jadi penyelesaian untuk pembebasan lahan dengan masyarakat itu nggak clear. Ya, sampai sekarang masih belum clear. Sampai di 2000 karena masalah yang tidak clear itu kan sampai di 2023 itu Presiden menunjuk Luhut tuh sebagai satgas yang intinya menyelesaikan soal pertanahan. Gitu. Lagi-lagi Luhut lah ya, L3 ya, lagi-lagi Luhut gitu. Dan dari Kemenko Marves juga dikirimlah orang-orang ke sana untuk menyelesaikan satu-satu, menyisir satu-satu. Jadi tumpuk-tumpuk tuh, ada OIKN, ada satgas gitu. Di luar masalah infrastruktur, kemudian pembebasan lahan, begitu kan. Gua juga mengikuti pembangunan IKN ini dalam arti dari sisi anggaran atau investasi. Banyak banget janji-janji ya, komitmen-komitmen investasi yang kemudian tidak terrealisasi gitu, bahwa satu pihak berkomitmen itu belum tentu merealisasikannya gitu kan. Betul. Banyak sekali lembaga-lembaga luar negeri begitu yang berkomitmen, tapi ya karena udah kita jelasin tadi di depan ya bahwa secara investasi memang tidak menguntungkan. Belakangan bahkan banyak groundbreaking atau investasi itu justru dilakukan oleh pengusaha dalam negeri gitu kan. Dan ya menurut gue sih itu omong kosong lah, dalam arti IKN ini sangat diminati oleh investor asing gitu. Buktinya mana gitu loh. Dan lu gimana Ci? Info soal anggaran nih? Iya, ternyata itu akan membebani APBN, Kang Wan. Jadi memang di pemerintahan baru nanti itu kan muncul dilema gitu ya di kubunya Prabowo ini. Kenapa? Karena mereka punya program dengan anggaran yang besar, yakni anggaran makan siang gratis yang secara anggaran itu porsinya sama dengan pembangunan IKN sekitar 400 triliun. Nah, gimana nih bisa menampung program yang besar juga dengan pembangunan IKN yang memakan kos yang sangat tinggi juga, ini gitu. Akhirnya setelah diskusi dengan beberapa menteri, ada usulan untuk di tahun depan di 2025 itu defisit anggarannya diperlebar dari semula kurang dari 2%, di undang-undang kan maksimal 3% ya. Waktu Covid dulu memang diperlebar menjadi 6%, kemudian dikembalikan ke undang-undang menjadi maksimal 3%. Tapi praktiknya memang untuk mengendalikan APBN supaya seimbang itu ditahan di bawah 2%. Nah, ini di masa Prabowo nanti diusulkan defisit anggarannya diperlebar menjadi 2,5%. Meskipun itu masih masuk dalam batas sesuai dengan undang-undang memang. Tapi ada
penambahan lah ya Ya, kira-kira. secara postur itu memang sudah membebani ya Iya. APBN karena defisit anggarannya sangat lebar menjadi 2,5%. Tapi masalahnya dari paparannya Bappenas kemarin Kang Wan di DPR itu anggaran tahun depan itu masih dijaga defisitnya itu di range 1,5% sampai 1,8% gitu. Ya. Nah, kemungkinan nanti Prabowo bisa mengubah menjadi 2,5% itu di APBNP di 2025 gitu. Nah, itulah yang kemudian membuat Prabowo dengan adanya dengan adanya fleksibilitas anggaran yang bisa sampai 2,5% defisitnya itu kemudian dia bisa yakin untuk melanjutkan IKN walaupun tidak tahu nanti targetnya akan selesai kapan gitu ya, dan kemungkinan tidak menjadi prioritas juga menurut orang-orang yang ada di kubunya Prabowo, setengah hati gitu ya. Iya, Anggot-anggotan lah dia. Iya, betul. Mending makan siang gratis. Udah diganti sekarang. Oh iya, sarapan gratis. Sarapan gratis ya. Iya, Dan itu kan bukan legasinya Prabowo kan, IKN gitu kan. Iya. Jadi beberapa pengusaha itu memang cerita Prabowo ini kayaknya setengah-setengah, mereka juga mempertanyakan komitmen pemerintahan nanti gitu, dan investor juga maju mundur lah, wait and see kalau misalnya pemerintahan ke depan akhirnya tidak komitmen untuk melanjutkan ini. Ya, Kemudian banyak investor yang sudah groundbreaking, ya mungkin groundbreaking saja. ya Mungkin ada pasang pelang. itu dia. Tempo juga nanti akan pasang pelang, tapi bohong. Pelang doang ya. Ya. Tapi dengan fleksibilitas anggaran ini kemudian di beberapa kesempatan Prabowo bilang pemerintahan ke depan akan melanjutkan IKN. Rupanya mungkin Gibran kali yang melanjutkan IKN. Itulah Kang. Oke, udah banyak nih Banyak lah ya. bocoran-bocoran soal IKN ya. Ya, nanti ada di tulisan utama Erwan itu. Iya. Saksikan terus Bocor Alus Politik di YouTube Tempo.co dan kalian juga bisa mendengarkan di Spotify Bocor Alus Politik. Sampai jumpa. Bye-bye.